saya Juni Antonius Nicholas Tenugroho. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Usaha Perjalanan Pariwisata. Di sini saya sedang bersama Ibu Mita, betul? Ya, Ibu Mita ini adalah salah satu pihak pengelola dari Museum Sejarah Jakarta, Bu ya. Ya, di sini saya ingin izin untuk bertanya tentang tugas akhir semester ini yang dimana ada 2 mata kuliah, yaitu dasar-dasar manajemen dan juga komunikasi publik. Oke, untuk pertama kita mulai dari wawancara tentang mengenai pertanyaan tentang mata kuliah dasar-dasar manajemen, Ibu ya. Iya. Yang pertama, di dalam perusahaan atau destinasi ini, apakah ada keberagaman pegawai dari berbagai macam ras, suku maupun agama, Ibu? Oke. Kalau dari keberagaman pegawai ya, sebenarnya kalau ras, suku dan agama tidak menjadi concern dalam perekrutan pegawai di sini, karena memang tidak ada waktu rekrutmen pun baik yang PNS maupun PJLP itu tidak ada ketentuan tertentu, sehingga malah terkait ras, suku, agama itu tidak terlalu diperhatikan itu, dan menurut kami tidak penting gitu. Ya, jadi tidak penting untuk melihat latar belakang seseorang dari suku, agama, dan ras, sehingga kalau terkait jumlahnya ras ini kita nggak ada memetakan dari suku, misalnya Sunda, Jawa seperti itu, kami nggak memetakan seperti itu. Dan kalau keberagaman ya pasti beragam, karena kita rekrutmennya itu memang kalau untuk pegawai yang non PNS itu adalah warga Jakarta. Memang diprioritaskan adalah warga Jakarta yang bekerja di sini, seperti itu. Jadi memang kami hanya mengusahakan agar warga Jakarta itu memiliki pekerjaan tanpa melihat ras, suku, agama. Misalnya kan tadi Ibu sudah katakan kalau semisal pegawai di sini rata-rata orang Jakarta, Bu ya. Terus apakah ada dari luar Jakarta itu seperti Bogor, Depok ataupun yang lain? Ada. Kayak saya juga dari Tangerang Selatan. Di sekitar Jakarta pun ada memang, karena tidak sepenuhnya warga Jakarta ya, tapi memang sebagian besar adalah warga Jakarta. Tapi ada yang dari sekitarnya kayak Depok, kemudian Bekasi ada. Oke, baik. Tapi rata-rata ber-KTP Jakarta tetap. Iya. Jadi mungkin memang tempat tinggalnya di kota lain ya, Bu ya. Iya, betul. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, perubahan apa saja yang terjadi di dalam destinasi dan bagaimana dampaknya bagi para staf di Museum Sejarah Jakarta ini? Ini perubahan dalam hal mungkin ada dampak dari positifnya gitu, dampak positif dari perubahan atau dampak negatifnya mungkin? Perubahan ya. Saya bingung sih, maksudnya mendefinisikan perubahan ini dalam hal pengelolaan atau bagaimana sistemnya itu. Iya, mungkin dalam pengelola manajemennya ya. Atau itu bisa berdampak apa bagi para karyawan pegawai? Iya. Setahu saya ya Mas, jadi saya masuk museum ini tahun 2016. Jadi sebelum tahun 2016, sebelum saya masuk itu pegawai non PNS di sini itu outsourcing, jadi dikelola PT. Kalau dikelola PT itu gajinya bulannya pasti ada potongan lah ke perusahaan. Tapi semenjak zaman, kalau nggak salah, Gubernur Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, itu semua jadi rekrutmen langsung Pemprov DKI. Jadi karyawan di sini mendapatkan gajinya secara utuh tanpa potongan ke perusahaan, dan memang mereka statusnya langsung digaji oleh Pemprov DKI. Dan semenjak itu juga pegawai tersebut jadi mengikuti UMR di Jakarta, dan itu menurut saya sih berubah signifikan, karena memang itu jadi standarnya tuh standar kesejahteraan sesuai dengan UMR DKI Jakarta tanpa ada potongan. Jadi buat teman-teman PNS di sini itu sangat signifikan ya. Perubahannya itu sangat berdampak lah untuk kehidupan mereka gitu. Berarti emang pendapatannya sekarang ini UMR Jakarta, Bu ya? Iya, UMR.
sebenarnya udah lama ya. Terus setelah UMR seperti ya, setelah apa namanya direkrut Jakarta, terus ada fasilitas berikutnya kayak BPJS, itu juga jadi ikut serta, jadi kan teman-teman dapat manfaat dari itu. Kalau ada yang sakit keluarganya juga kan ditanggung. Nanti emang ada jaminan BPJS ya Bu ya di Iya, museum ada. ini. Untuk Sih. pertanyaan yang selanjutnya, apa rencana jangka pendek dan jangka panjang dan dari destinasi Museum Sejarah Jakarta ini Bu? Rencana jangka pendek. Rencana jangka pendeknya itu kalau untuk tahun ini kami membuat program pengembangan IT. Ya. Jadi memang sudah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun ini. Nah itu insya Allah sih Desember ini ya. Tapi ini memang sudah Desember, nanti nggak tahu nanti akhir tahun apa gimana sudah bisa launching. Jadi ada beberapa pengembangan IT yang dilakukan di Museum Sejarah Jakarta ini. Itu jangka pendeknya. Jadi kayak kalau museum Mas pernah dengar imersif, yang di Museum Nasional itu Museum Sejarah Jakarta juga bikin. Kemudian kami bikin market projection mapping, kemudian hologram pada koleksi-koleksi agar terlihat lebih menarik. Nah itu untuk jangka pendek pada tahun ini. Kalau untuk jangka panjang, sebenarnya Museum Sejarah Jakarta ini sudah dari tahun 2017 itu belum diganti tata pamer. Sedangkan seharusnya, bukan seharusnya sih, tapi sebaiknya tata pamer museum itu kan diganti setiap 5 tahun sekali. Nah, ini sudah lebih dari 5 tahun, sehingga kami melakukan perencanaan untuk penataan kembali ruang pamer di Museum Sejarah Jakarta. Nah itu sudah kami lakukan kajian, tapi tinggal pelaksanaannya. Nah pelaksanaan ini nggak bisa setahun langsung jadi Mas, jadi bertahap. Kayak yang terakhir aja 2017 dan 2018, jadi memang butuh waktu ya untuk tidak hanya apa namanya secara arsitektural, tapi juga bahan-bahannya juga harus mencari yang sesuai dengan bangunan ini, karena bangunan ini bangunan cagar budaya. Itu sih. Dan satu lagi perencanaan storage juga jangka panjang, karena kami sudah kebutuhan seperti itu, gedung baru, merencanakan gedung baru. Itu karena ini kan tidak bisa bangunan yang tidak bisa dirubah. Bangunan cagar budaya, sehingga kami butuh gedung baru yang bisa mengakomodir kebutuhan museum banyak ya, ada ruang auditorium segala macam kami belum punya ya kan, padahal museum kan ada kebutuhan untuk seminar, workshop gitu. Jadi kami akan buat yang gedung barunya. Jadi itu sih jangka panjangnya, pengennya kayak gitu. Terus untuk yang tadi IT itu apakah bakal dibantu oleh AI atau gimana Ibu? Enggak, jadi ada emang tim tenaga ahli IT ya, kita nggak pakai AI. Kalau udah pernah masuk imersif belum, jadi kayak ruangan yang kanan kiri atas bawah semuanya ada, seolah-olah kita masuk di dalamnya. Itu gitu sih. Terus untuk yang tadi pembangunan gedung baru ya, itu kira-kira bakal terjadi di area Kota Tua ini atau bagaimana? Iya, di belakang sini. Tapi itu kalau disetujui oleh DPRD, karena memang penganggaran kami kan di bawah APBD DKI Jakarta, sehingga memang terlaksana atau tidaknya itu menunggu persetujuan DPRD. Kalau harapannya terlaksana. Untuk selanjutnya mungkin bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam manajemen strategi yang modern, Ibu? Teknologi dalam manajemen strategi, peran teknologi tentu sangat sangat berpengaruh ya, apalagi untuk saat ini pengunjung museum itu sudah nggak lagi kayak dulu yang datang ke museum mungkin orang tua gitu kan, atau anak-anak yang dari sekolah studi tour. Nah sekarang ini anak-anak sekolah masih banyak juga ya, tapi anak muda itu banyak banget, karena Kota Tua sendiri kan sekarang sudah dipercantik ya, sudah revitalisasi ya. Terus minat masyarakat juga semakin banyak lah ya datang ke sini gitu kan. Nah itu juga berpengaruh terhadap anak muda, kunjungan anak muda ke museum ini. Walaupun awalnya mereka pengennya foto-foto, tapi kan itu juga menjadi daya tarik lah buat mereka untuk masuk ke museum ya. Jadi untuk mulai awalnya mencintai museum itu dari foto-foto itu kan mungkin nggak masalah sih kalau belum mau belajar, tapi kan itu juga setidaknya bisa
apa ya, mempengaruhi mereka itu. Melalui teknologi itu jadi supaya lebih kekinian ya, karena kan anak-anak zaman sekarang memang melek teknologi dan kita juga harus beradaptasi dengan mau nggak mau ya, harus dengan kemajuan teknologi. Walaupun bangunannya kuno, kita tetap mengadopsi lah ya teknologi itu ya, antara lain dengan ruang imersif juga itu. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya, struktur organisasi di museum ini tuh seperti apa ya Bu ya kalau boleh tahu? Sebenarnya struktur organisasi ini saya jelaskan sedikit ya. Ya. Jadi unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta ini berada di bawah Dinas Kebudayaan ya, Dinas Kebudayaan. Kemudian unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, ada unit pengelola Museum Seni, ada Museum Bahari. Nah, yang kita ini ada di unit pengelola Museum Kesejarahan. Nah, ini mengelola 4 museum bertemakan sejarah milik DKI Jakarta. Yang pertama adalah Museum Sejarah Jakarta ini, kemudian Museum Juang 45 yang di Menteng, kemudian Museum Prasasti di Tanah Abang 1, sama Museum Memang Tamrin di Salemba. Nah, untuk di unit ini itu dikelola oleh seorang kepala unit pengelola eselon 3 ya, itu membawahi 4 museum dan dengan dibantu oleh kepala sub bagian tata usaha. Nah, di masing-masing museum ini ada ketua satuan pelayanan. Nah, untuk di Museum Sejarah Jakarta, ketua satuan pelayanannya saya. Seperti itu udah. Itu sih mungkin kurang lebihnya nanti akan ini melalui gambar saja ya. Baik. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, pernahkah Ibu mendapatkan reward dari Ibu kan sebagai atasan ya Bu ya? Reward Iya, dari atasan saya. Mungkin Ibu ada atasan lagi ya Bu ya? Iya, ada. Nah, itu apakah mendapatkan reward dari atasan Ibu atau siapapun sehingga dalam bekerja Ibu menjadi lebih giat gitu? Kalau reward sih nggak pernah ada ya, karena kalau PNS gitu-gitu aja sih Mas, jadi mau berprestasi nggak berprestasi juga sama gitu kan. Istilahnya memang kurang dalam hal reward, beda dengan di swasta ya. Di negeri itu beda. Kalau di swasta kan benar-benar kita dituntut untuk berlomba-lomba bekerja dengan baik gitu kan, supaya dapat misalnya best employee of the month atau apa. Di sini nggak ada kan. Tapi menurut saya reward itu malah dari yang kita lakukan. Jadi kita kan sudah dapat gaji ya setiap bulan gitu. Nah, itu tuh reward dari pekerjaan kita ya, itu udah cukup sih. Memang nggak pernah ada. Tapi kalau saya memberi reward ke bawahan saya, iya. Jadi ada di sini tuh pegawai saya tuh ada operator komputer, kemudian ada cleaning service, security, sama guide. Saya buat yang absennya bagus, ini saya kasih reward setiap bulan seperti itu. Rewardnya ya hanya hadiah kecil-kecilan aja. Berarti emang Ibu yang malah memberikan reward ke yang bawahannya Ibu ya? Karena itu tanggung jawabnya besar. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah manajemen di Museum Sejarah Jakarta ini sudah mempertimbangkan penggunaan model-model keputusan yang bersifat inovatif untuk mengoptimalkan operasional dan pengalaman dari pengunjung? Inovatifnya, kalau misalnya keputusan tuh, kalau misalnya jadi gini, kami kan punya media sosial ya, dalam membuat konten di media sosial itu kami berusaha untuk melihat apa yang sedang hype saat ini, kemudian kami meniru dengan model misalnya bikin reels, bikin apa gitu, dengan hal-hal yang saat ini sedang digemari anak muda. Itu termasuk inovasi atau termasuk ya, yang kayak gitu ya. Ya, kemudian selain media sosial juga dalam program publik ya. Jadi kami ada program publik terkait musik. Jadi itu biasanya dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta bulan Juni. Nah, itu mendatangkan grup musik yang memang digemari anak muda. Salah satu contohnya adalah Bilal Indrajaya yang saya sendiri kurang paham, tapi itu memang sedang disenangi sama anak muda. Seperti itulah. Dan program misalnya sekarang juga ada pameran temporer juga, kami menggunakan teknologi yang memang diadaptasi
dari berbagai pameran temporer yang sekiranya menarik gitu. Jadi supaya kami juga bisa menyajikan bagi pengunjung tuh pengalaman baru. Berarti emang cara mengoptimalkan itu dengan tadi melalui media sosial Bu ya? Media sosial bisa, dan kami berkolaborasi ya istilahnya, kolaborasi dengan pihak dari luar museum ini, karena kan kalau kita melihat menggandeng dari orang lain dengan perspektif lain itu kan jadi ada ide-ide baru. Iya. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana destinasi ini Museum Sejarah Jakarta mengelola kapasitas dan arus pengunjung untuk menghindari overtourism Ibu yang dapat berdampak negatif pada pengalaman wisatawan dan lingkungannya. Oh iya, maksudnya ini overtourism tuh seperti apa maksudnya? Overtourism itu kayak misalnya museum ini di hari ini mungkin banyak para wisatawan yang berkunjung. Oh Gitu. ini ya, Kapasitas ya, overcapacity ya. Jadi sebenarnya kalau saat ini tuh tidak ada pembatasan ya. Kalau kemarin pas COVID iya kami batasi, tapi kalau untuk sekarang udah pasca COVID ini nggak ada pembatasan. Jadi memang pengunjung museum itu kalau banyak banget ya banyak banget, kayak hari kemarin aja aduh banyak banget. Oh, iya. Hari sekarang lebih mending lah ya. Nah tapi memang pasca pandemi ini paling banyak pernah sih waktu itu 4.000. Kalau dulu sebelum pandemi bisa 15.000 sehari. Jadi memang kami tidak bisa membatasi karena ini adalah fasilitas publik yang sudah punya ketentuan jam buka tutup. Jadi ya siapapun yang datang saat jam buka museum ya pasti akan dilayani seperti itu. Tapi memang kami antisipasinya itu terkait hari kemarin aja itu terkait sampah. Yang datang itu dari sekolah dengan membawa rombongan anak sekolah, study tour membawa nasi box. Nah itu dari berapa bis sendiri itu, jadi sampah kami yang banyak. Dan ada lagi masalah toilet itu sering penuh memang ya, bayangin kan sehari bisa ribuan orang menggunakan toilet. Itu sih paling jadi problemnya ada di sampah dan di sanitasi. Lalu untuk yang seperti tadi masalah lingkungan yaitu sampah, itu dibersihkan dari pihak pegawainya atau gimana ya, Ibu? Jadi sayangnya memang pengunjung di Indonesia itu kan belum sadar ya untuk pemilah sampah seperti itu kan. Jadi memang petugas cleaning service kami yang milah. Jadi milah antara kardus, plastik apa, dan memang ada petugas cleaning service yang jadi menurut saya sih itu rajin ya. Jadi memanfaatkan peluang itu, terus misalnya dia ngumpulin dus box ya, dusnya dia jual tapi kan menghasilkan ya kan. Jadi menurut saya sih bagus ya. Tapi jadi kerjaan pegawai kami sih. Baik. Untuk selanjutnya, apa kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pengunjung atau wisatawan dengan kebutuhan khusus, misalnya difabel, lansia atau wisatawan dengan anak kecil? Untuk wisatawan dengan kebutuhan khusus, sebenarnya yang di sini paling kalau anak kecil kan banyak sama orang tuanya. Kalau anak kecil ya, jadi kami nggak terlalu khawatir untuk anak kecil. Terus lansia biasanya juga datang ke sini tuh sama keluarga. Difabel ini ya ada yang memang mereka bersama keluarga, tapi ada juga yang enggak kan. Ya, yang benar-benar rentan dan memang menjadi prioritas sih disabilitas ya. Karena memang sayangnya di pengunjung disabilitas di kawasan Kota Tua ini belum bisa secara inklusif tuh menikmati pariwisata ini di museum-museum karena tidak adanya aksesibilitas. Jadi kami akui bahwa museum dengan cagar budaya ini, bangunan cagar budaya ini susah ya untuk memenuhi aksesibilitas. Bahkan untuk ke lantai 2 aja mereka nggak bisa, karena kan tangga. Kami nggak bisa membuat lift karena tidak boleh merubah bangunan. Jadi memang alternatifnya adalah menyediakan penyajian yang lain yang bisa untuk mereka. Tapi terkadang memang itu juga menjadi diskriminasi ya jadinya ya. Sebenarnya serba salah ya, karena memang
sulit untuk mengakomodir semuanya. Tapi memang kami ada usaha juga, yaitu salah satunya juga dengan IT itu diletakkan di lantai 1 supaya mereka bisa menikmati itu. Dan untuk mengakses lantai 1 sih bisa ya dengan RAM, dengan adanya RAM yang kursi roda bisa masuk gitu kan. Kemudian kalau disabilitas biasanya kami akan melayani benar-benar seorang gitu, satu orang melayani satu orang gitu. Itu sih. Sementara yang bisa dilakukan saat ini tuh kayak gitu. Berarti mungkin untuk yang pengunjung atau disabilitas, kalau misal yang datang mungkin sendiri atau misalnya ada keluarga, mungkin masih ada yang mendampingi dari pihak pengelolanya Bu ya. Iya, sebisanya aja sih, karena memang kami juga nggak punya bekal bahasa isyarat, kami nggak punya bekal untuk bagaimana menjelaskan sesuatu itu untuk tunanetra bisa membayangkan. Itu nggak punya kemampuan itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengelola Museum Sejarah Jakarta ini? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar adalah membuat museum ini inklusif tadi untuk disabilitas. Itu besar banget, tapi saya juga belum tahu bagaimana nanti solusi ke depan. Tapi yang lebih besar lagi, lebih urgent lagi sih sebenarnya, tingkat kunjungan di museum ini kan tinggi ya. Nah, dari tingginya tingkat kunjungan itu pengennya sih masyarakat yang datang itu juga paling tidak paham apa yang ada di dalam museum gitu. Jangan hanya datang foto gitu kan. Memang foto-foto di bangunan ini bagus, cuma tantangannya adalah bagaimana menyajikan informasi di dalam museum tuh agar setidaknya ada yang nyantel lah ya pengunjung. Jadi pas ditanya setelah berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta itu apa yang didapat gitu, ada gitu loh, maksudnya ilmu yang dia dapatkan gitu sih, pengennya itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat kerjasama? Tadi Ibu sudah menjelaskan ada kerjasama ya Bu ya, dari pemerintah juga. Terus ya untuk meningkatkan kualitas tempat ini, tadi Ibu juga sudah jelaskan banyak. Lalu apa masalah atau dilema yang Ibu rasakan selama bekerja di Museum Sejarah Jakarta ini? Kalau kerjasama aku tambahin ya, kerjasama banyak. Jadi kami kerjasama dengan berbagai universitas kayak UPH itu terkait UPH atau mana ya kemarin terakhir. Nah dia punya tugas akhir juga, akhir gitu. Misalnya dia membuat desain, membuat peta digital ruangan-ruangan kita terima gitu kan. Jadi kemudian ada lagi membuat rancangan interior bangunan. Jadi itu memang menjadi tugas akhir bagi teman-teman ya. Tapi kami juga senang menerima itu, kerjasama itu. Terus kemudian kalau kami mengadakan seminar, workshop, itu juga kami biasanya bekerja sama dengan akademisi sehingga mendapatkan insight untuk pengembangan museum. Kemudian kalau untuk masalah dilema dilemanya dengan tim ya, ini bekerja dengan tim ya. Dengan tim ya. Maksudnya dengan staffnya ya. Iya, dengan staff. Memahami orang itu kan nggak mudah ya. Jadi setiap staff tuh punya karakter masing-masing gitu kan. Ada yang rajin, ada yang malas. Yang dilema itu ketika yang rajin itu apa ya namanya? Jadi terjadi ketimpangan gitu antara yang rajin dan malas. Yang malas ini ditegur berkali-kali tetap malas. Yang rajin itu ya walaupun dia rajin, lama-lama kalau ngeliat yang malas kayak gitu kan dia akan itu ngikut berdampak akan berdampak kayak gitu sih. Itu yang sulit gitu kan. Kadang-kadang kalau dikerasin dianya yang melonjak malah ngambek gitu. Yang susah sih sebenarnya masalah-masalah kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan manajemen sudah cukup Ibu. Nih ada pertanyaan terakhir itu mengenai kerjasama tim juga. Terus di sini juga mungkin pertanyaan yang ini lebih ditempatkan untuk para staffnya. Gitu. Iya. Karena Ibu sebagai atasan juga sepertinya tidak memungkinkan itu kan, ini untuk pertanyaan para staff gitu. Ini ya.
yang kerja Tapi sama nggak apa-apa, saya kan juga staffnya dari ibu yang di Oh, atas. iya. Gimana? Menempatkan, kalau yang ini menempatkan saya sebagai staff. Iya. Gitu. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Untuk pertanyaannya berarti bagaimana cara ibu beradaptasi atau mengambil suatu tindakan dengan tim rekan yang dibutuh untuk oleh atasan agar tim dapat berkontribusi untuk musim sejarah Jakarta ini. Maaf ya, mana? Panjang. Bagaimana cara Nggak ada di ibu sini, bagaimana cara ibu untuk beradaptasi atau mengambil satu tindakan dengan para tim itu? Oh, beradaptasi ya. Iya, cara beradaptasinya seperti apa? Oh, kalau di sini sih waktu awal-awal, berarti adaptasi waktu awal-awal saya masuk dulu ya. Iya, ini sih melihat awalnya pasti melihat orang lain tuh bekerja seperti apa. Oh, dia bagian apa, seperti ini. Terus saya menyesuaikan, karena kan orang punya di sini tupoksi namanya. Tupoksi itu tugas pokok fungsi, punya job desk masing-masing. Saya job desknya ini, ya sudah, saya menyesuaikan apa yang menjadi job desk saya dulu, itu yang jadi tanggung jawab saya. Kalau perkara orang lain butuh bantuan, ya itu nanti kalau kerjaan saya sudah selesai gitu. Tapi memang intinya di sini sih harus saling kerja sama ya. Oh iya. Iya, jadi kalau ada yang butuh bantuan ya kita bantu, kalau kita butuh bantuan ya kita minta bantuan gitu, saling membantu aja. Baik. Jadi cara mengatasinya itu tadi seperti beradaptasi. Komunikasi. Gitu, ya, komunikasinya ya. Iya. Mungkin untuk pertanyaan tentang manajemen sudah cukup, Bu. Ada pertanyaan selanjutnya tentang mata kuliah yang lain seperti itu, komunikasi publik. Di sini ada pertanyaan tentang komunikasi publik, jadi tentang komunikasinya. Seperti yang tadi sudah dikaitin dari cara beradaptasi. Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan, Ibu. Itu yang pertama, dalam rapat atau briefing, biasanya Ibu sebagai ketua divisi di sini, kepala, memakai bahasa yang formal atau informal itu sepertinya, Bu? Lebih banyak. Formal informal. Iya, maksudnya Formal awalnya, tapi pas ngasih pengarahan formal, tapi pas sharing sessionnya informal. Iya, informal dalam bahasa Indonesia ya masih ini ya, informal apa ya namanya? Informalnya bukan yang kayak teman-teman bermain gitu. masih seperti profesional. Iya, betul. Masih dalam tahap profesional di sini. Oke, untuk yang pertanyaan berikutnya, untuk berkomunikasi antar divisi atau departemen biasanya menggunakan aplikasi sosial media seperti WA atau aplikasi lainnya gitu mungkin. Antar divisi ya. Iya. Kita kan deketan ya, jadi langsung nggak pernah pakai alat komunikasi. Oh baik, berarti kalau misal emang sudah waktunya untuk musim ini tutup, berarti tidak ada komunikasi di jam lain Kalau itu mungkin. security ya, kalau kayak gitu berarti antara security yang di dalam, yang di depan, terus petugas loket itu pakai HT. Oh iya. Iya, oh maksudnya yang kayak gitu ya. Berarti kalau misal divisi yang di dalam ini mungkin secara langsung, Bu ya? WhatsApp group. Oh iya, WhatsApp group. Ya, WhatsApp group ada, kami ada WhatsApp group. Nah, terus untuk promosi museum ini tuh biasanya menggunakan media apa sih, Bu, yang paling diandalkan? Instagram. Oh iya. Instagram ada, YouTube aja, tapi YouTube jalan kalau misalnya pas lagi ada apa namanya, event, live atau seminar atau apa gitu. Jadi sekarang lagi ini Instagram sih. Untuk Instagram itu yang museum kesejarahan, Bu Iya, ya? yang 4 museum. Oh, berarti itu emang dalam satu misalnya bikin story Instagram gitu. Itu misalnya berarti kadang ada yang tergabung dari 4 museum itu, Bu ya? Atau Itu memang 4 museum itu satu akun. Karena pengelolanya sama. Berarti mungkin dalam membuat story Instagram itu ada beberapa yang mungkin tercampur, Bu ya, dari musim ini gitu Iya. ya. Kalau di konten yang di IG-nya ada museum macam-macam. Baik, dan pertanyaan yang terakhir, biasanya dalam komunikasi antar divisi atau anggotanya, apakah ada hambatan atau miskomunikasi, Bu, yang terjadi? Ya. Komunikasi kalau terkait pekerjaan sih nggak ada ya, paling masalah-masalah personal gitu. Kalau pekerjaan sih biasanya di share di grup, jadi langsung bisa dikomunikasikan.